Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. من كتاب موسوعة الآداب الإسلامية. قال المؤلف hafidhahullah ta'ala, min adabil jum'ah as-sadis asyar, di antara etika di hari Jumat, poin yang ke-16, salatu rakaataini tahiyatul masjid, mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tentang hukum tahiyatul masjid, ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Mereka yang berpendapat wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta ayyarka rak'ataini wa fi riwayah yusalli rak'ataini." Bila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, janganlah ia duduk sehingga ia mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Dalil yang lainnya, idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub falyusalli rak'ataini. Bila salah seorang di antara kalian datang ke dalam masjid sementara imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia tetap salat 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Di mana segi pendalilannya? Pendalilannya adalah Nabi mengatakan, idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub. Bila salah seorang di antara kalian datang sedangkan imamnya dalam kondisi berkhutbah, mendengarkan khutbah itu wajib. Seandainya salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, maka Nabi tidak akan berkata fal yusalli rak'ataini, maka hendaklah dia tetap salat 2 rakaat. Sebab yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Maka pendapat pertama mengatakan tahiyatul masjid wajib. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih ketika seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat?" Apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku berupa salat? Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Lelaki ini bertanya, ada lagi yang selainnya? Nabi mengatakan tidak, kecuali hanya sekedar tatawu atau sunnah. Sehingga golongan kedua mengatakan selain salat 5 waktu hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas salat tahiyatul masjid disyariatkan. Kita sebagai seorang muslim, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan ulama yang seperti ini lebih baik dengan cara mengambil pendapat yang disyariatkan. Tidak peduli apakah dia itu wajib ataukah sekedar sunnah muakkadah, maka melaksanakannya merupakan kebaikan. Jika ternyata wajib, kita telah mengerjakan yang wajib. Jika ternyata itu perkaranya hanya sekedar sunnah, Allah suka dengan hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah yang sunnah. Jadi jangan tinggalkan salat tahiyatul masjid, kecuali dia masuk dalam keadaan imam sudah memimpin salat. Idza uqimatus salat,
bila telah ditegakkan iqamat untuk mengerjakan salat. Fala yasluhu shalah ilal maktubah, maka tidak ada salat yang bisa dikerjakan lagi kecuali salat yang wajib, ma'al imam, yaitu bersama dengan imam. Ketika dia masuk masjid, imam sudah memimpin salat, ya tidak ada lagi tahiyatul masjid. Yang tadi itu salatnya bersama imam sudah mencukupi baginya. Wallahu a'lam bishawab. Qala muallif, hatta law dakhala al-masjid wal imamu yakhutub fa innahu yusalli rak'ataini wa yatajawazu ay yujazu fihi ma duna ikhlali bihima. Sampai pun imam dalam kondisi sedang berkhutbah di atas mimbar, lalu ia masuk ke dalam masjid karena terlambat, tetap dia lakukan salatnya walaupun dalam kondisi yang ringan. Tidak dia panjang-panjangkan. Sebagaimana riwayat yang tadi kita sebutkan, Nabi berkata, wal yatajawaz fihima. Wa yajuzu lil imami ay yaqta al khutbata li ya'mura ad-dakhila bi salati rak'atain tahiyatul masjid. Bahkan seorang khatib boleh memutus khutbahnya untuk menasihati atau memerintahkan orang yang masuk ke dalam masjid tanpa salat tahiyatul masjid supaya dia salat. Sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih, ketika Nabi sedang berkhutbah, kata Anas bin Malik, fadakhala rajulun wa yajlisu faqala sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu 'alal mimbar, ya fulan as-sallaita rak'ataini? Qala la, qala salli rak'ataini. Masuklah seorang lelaki yang terlambat. Ketika itu Nabi sedang dalam keadaan berkhutbah. Langsung duduk lelaki itu, Nabi menegurnya, fulan, sudahkah engkau salat 2 rakaat? Belum. Kata Nabi, salat dulu 2 rakaat. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian orang di zaman kita. Khatib berkhutbah, melihat orang datang terlambat, langsung duduk, ia biarkan. Padahal dia bisa mengajarkan kepada orang itu sunnah mengerjakan apa? Salat. Sunnah baik yang hukumnya wajib menurut yang mengatakan wajib, maupun hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bagi mereka para ulama yang berpendapat sunnah muakkadah. Dan ini etika yang mulia, yang agung. Di antara faedah seseorang mengawali memasuki masjid dengan mengerjakan salat tahiyatul masjid, yang pertama, ini lebih menenangkan hati. Karena hati itu membutuhkan tadarruj, tingkatan perlahan-lahan. Ada martabat. Ia masuk ke dalam masjid dalam keadaan ngobrol dengan orang, itu akan berbeda dengan orang yang masuk ke masjid kemudian dia salat, kemudian dia menunggu imam, kemudian dia salat bersama imam. Tingkat kekhusyuannya akan berbeda. Karena hatinya terlatih dengan dimulai dengan mengerjakan salat 2 rakaat itu. Ini di antara faedahnya. Faedah yang kedua, hafizillah rahimaniullah, dan ini masjid berbeda dengan tempat yang lainnya, tempat yang mulia. Di antara bentuk memuliakan masjid, yakni mengerjakan salat tahiyatul masjid padanya. Itu pahala yang besar bagi pelakunya. Sehingga tahulah kita, di antara kesalahan orang yang mengerjakan salat Jumat, ketika dia datang ke masjid langsung duduk atau berdiri di depan pintu. Ini banyak terjadi. Mereka berdiri di depan pintu menunggu imamnya selesai khutbah kemudian nanti salat. Ini mereka tahu kalau duduk langsung nggak boleh, tapi mereka nggak salat berdiri. Ya kalau dia berdoa, dia berzikir di antara adzan dan iqamah misalnya, kalau selain salat Jumat, ini bab yang berbeda. Nah, ini bentuk kesalahan yang perlu dikoreksi. Kemudian wal adabus sabi asyar, etika yang ke-17, alla yuqima ahadan min majlisihi liyaq'uda fihi. Jangan memindahkan orang dari tempat duduknya agar ia bisa menduduki tempat itu, enggak boleh. Kecuali tempat itu lapang, kemudian dia mengizinkan untuk mengisi di tempat yang di sela-sela dia duduk. Fa inna dzalika manhiyun anhu, karena ini terlarang. Dilarang dalam Islam. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yuqim ahadukum akhahu yaumal jum'ah summa yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fihi walakinna liyakul afsihu. Beliau mengatakan, jangan seorang di antara kalian memindahkan saudaranya dari tempat duduknya di hari Jumat supaya dia bisa menggantikan tempat di mana ia duduk. Tapi sebaiknya dia mengatakan, berlapang-lapanglah. Lapangkan sedikit. Kalau dilapangkan olehnya duduk, kalau enggak cari tempat yang lain.
Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor 2178. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, idza jaa ahadukumul jum'ah fala yuqimna ahadan min maq'adi summa yaquda fihi. Bila seorang di antara kalian mendatangi salat Jumat, jangan dia bangkitkan seorang yang telah duduk di hari Jumat dari tempat duduknya, kemudian dia ingin duduk di tempat itu. Jangan. Biasanya orang yang punya pangkat atau kedudukan datangnya terlambat, lalu memindahkan orang-orang yang sudah duduk, geser-geser. Datang orang yang berpangkat atau berkedudukan. Itu bukan sifat yang islami. Di majelis ilmu saja Imam Malik pernah didatangi oleh seorang raja yang datang terlambat, lalu pengawalnya meminta orang yang di depan Imam Malik bergeser. Maka Imam Malik berkata, engkau datang terlambat, maka tempatmu di belakang. Engkau datang terlambat, maka tempatmu di belakang. Tidak dibedakan mau berpangkat mau tidak, yang telah menempati duduk di masjid dia yang berhak. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya pangkat maupun enggak punya pangkat itu enggak ada masalah. Yang membedakan mereka apa? Ketakwaannya, ditandai dengan kekhusyuannya dalam salat, ketawaduannya. Ini Islam mengajarkan demikian. Berarti ini juga merupakan bentuk keanehan yang terjadi di negeri kita. Biasanya di masjid-masjid ini, ikhwan ya. Ada tempat khusus buat siapa? Sudah ditulisin itu ya, ikhwan. Kalau antum datang pasti ada tulisannya di situ apa? Tempat duduknya apa? Pak Khotib. Tempat duduknya khotib itu bukan di depan mimbar. Tempat duduknya khotib itu di mimbar. Kalau khotib datang mau duduk, silahkan duduk di mimbar. Faham ya, ikhwan? Ini menghalangi orang lain untuk mendapat kebaikan. Padahal Nabi SAW sudah mengkabarkan sebagaimana pertama pembahasan yang telah berlalu. Orang yang datang di awal Jumat itu dia mendapatkan pahala apa? Seperti berkurban dengan seekor. Dan disukai mereka duduk mendekat kepada imam. Ya jangan main kapling-kaplingan begitu, nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Ya mungkin maksudnya supaya takmir tahu bahwa apa? Khotibnya si fulan gitu. Ya kalau begitu, ikhwafillah rahimakumullah, maka sediakan saja ruangan yang khusus memang untuk apa? Khotib. Oke? Dan sunnahnya Nabi itu di hari Jumat, beliau datang, begitu masuk ke dalam masjid, naik ke atas mimbar. Tidak duduk di salah satu tempat di mana kaum muslimin duduk, tidak. Dia langsung naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, kemudian dikumandangkan azan. Oke? Nah, demikian memang sunnahnya seorang khatib seharusnya dia datang kemudian langsung naik ke atas mimbar. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi ini berbeda dengan negeri kita yang kadang-kadang khatibnya datang ya gimana mau duduk di atas mimbar kalau makmumnya belum datang. Duluan khatib daripada makhtub. Duluan penceramahnya daripada yang diceramahi atau imamnya daripada makmumnya. Hasil kesimpulannya enggak boleh memindahkan orang dari tempat duduknya, sekalipun yang memindahkannya itu punya pangkat tinggi, dia berdosa. Dia nanti dimintai bertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa taala. Naam. Al-adabu tsamin asyar. Etika yang ke-18. Jangan memisahkan dua orang yang sedang duduk bersanding. Yani ikhwan fillah rahimanillah, dengan sengaja dia memisahkan orang yang sedang duduk berdampingan supaya dia bisa duduk di antara keduanya. Ini enggak disyariatkan. Nabi kita mengatakan man iktasala yaumal jum'ah fa ahsanal ghusla, barang siapa yang dia mandi di hari Jumat dengan membaguskan cara mandinya, yaitu mandi seperti mandi apa? Janabah. Kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya, yaitu berwudu. Kemudian dia memakai pakaian yang terbaik dari pakaiannya. Kemudian dia mengenakan, kemudian dia wa masama kataballahu min tib, memakai minyak wangi atau wewangian pada tubuhnya. Bisa jadi itu wangian milik istrinya. Kemudian dia pergi menuju ke masjid kata Nabi, dan dia tidak melakukan walam yalghu, yakni tidak berbuat yang sia-sia. Lalu kata Nabi walam yafruq bainas naini, tidak membedakan, tidak memisahkan, walam yufarriq bainas naini, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu ma baina wa bainal jum'ah,
Allah ampuni baginya dosa yang terletak dari satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ma bainahu wa bainal jum'ah al-akhar. yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dari satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Ini jaminan ketika dia tidak memisahkan dua orang yang duduk di hari Jumat itu. Kecuali dia minta izin dan diizinkan. Tidak boleh dengan bersama minggir, tidak boleh. Tapi bila dia meminta izin, kalau dia diizinkan ya tidak mengapa. Atau justru dipersilahkan untuk duduk menempati tempatnya. Nah, tidak mengapa yang seperti itu. Kadang perkara ini diremehkan oleh manusia. Karena mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Tidak, Islam mengajarkan etika ya khalillah. Bisa jadi perkara itu menyakitkan hati saudaranya. Bisa jadi saudaranya yang satu dengan yang lain sedang ada hajat, mereka membincangkan perkara yang mungkin membawa perkara manfaat dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Bisa jadi mereka terganggu ketika mendengarkan khutbah sang imam, kemudian mereka digeser oleh orang tersebut. Dan banyak yang lain, lalu menimbulkan permusuhan, menyakiti saudaranya, menyesakkan dada saudaranya, dan yang lain-lainnya. Maka Islam melarang yang seperti itu. Taib, at-tasi asyar. Sekarang yang ke-19. Di hari Jumat tidak disukai mengadakan halaqah di dalam masjid sambil menunggu khutbah Jumat. Sebelum sholat nggak ada disukai halaqah. Nggak disukai bikin halaqah, ini store bacaan Quran, sini halaqah store bacaan kitab hafalannya, sini halaqah majelis. Nggak disukai yang seperti itu. Sebelum dimulainya sholat. Jadi ketika mau sholat nggak ada halaqah lagi, nggak ada. Ini tambahan ikhwan fillah. Sebenarnya dalam Islam juga nggak ada ibadah Jumat itu ditambah dengan tambahan-tambahan selain daripada khutbah Jumat dan sholat, nggak ada. Yang terjadi di zaman Nabi, Nabi datang khutbah, selesai khutbah sholat Jumat 2 rakaat, selesai. Nggak ada halaqah baca surat Al-Baqarah dulu, nggak ada. Nggak ada misalnya sebelum khutbah bareng-bareng baca surat Al-Baqarah, bikin halaqah, nggak ada. Atau bikin halaqah membaca surat Al-Fatihah atau Yasin atau hal yang lainnya. Tidak ada yang demikian itu. Sehingga ikhwan billah beliau mengatakan falayan bagi lil musallina yatahallaku ala darsi ilmin aw ghairi. Enggak pantas bagi seorang muslim atau beberapa orang mukmin mengadakan halaqah walaupun itu disebut dengan darsul ilm. Pelajaran-pelajaran ilmiah. Yang lainnya apalagi? Qabla shalah, sebelum salat yaumul jumu'ah fil masjid, di masjid yang di mana ditegakkan salat Jumat. Karena di hari Jumat itu khutbah hanya satu kali. Maksudnya satu kali di sini maksudnya dipisahkan dengan dua khutbah. Dua kali yang dilakukan oleh satu orang khatib, maksud saya begitu. Khutbah itu bukan oleh dua orang khatib, tidak, satu orang khatib saja. Tapi kita banyak menjumpai masjid itu khutbahnya dua orang khatibnya. Khatib yang pertama membacakan apa? Khatib yang pertama membacakan apa? Pengumuman disampaikan. Jumlah apa namanya? Saldo infak. Ditambah lagi dengan apa namanya? Pengumuman undangan-undangan. Pengumuman ini, pengumuman itu. Khalas selesai baru khatib yang kedua. Kan begitu ya alhamdulillah. Di zaman Nabi ada nggak orang yang menyumbang sedekah? Ada orang sumbangan tuh ada, sedekah juga ada, tapi nggak dikhutbahkan. Paham maksudnya kawan? Nah apalagi yang lainnya, kalau misalnya ada yang sempat membacakan apa namanya itu, mungkin membacakan hadis dulu sebelum khutbah, dibacakan dulu hadis atau dibacakan ayat dulu. Karena di sebagian masjid muadzinnya juga jadi khatib. Muadzinnya juga jadi apa? Khatib. Kan begitu ya alhamdulillah. Idza sa'adal imamu 'alal minbar fastami'u wa ansitu fala tatakallamu fi kalamikum inna kalamakum lagha. Atau yang semisal daripada itu sebelum muadzin menyerahkan apa? Tampuk ketongkatan kepada menyerahkan tongkatnya kepada siapa? Khatib. Kita tidak sedang membahas masalah tongkatnya, tapi sedang membahas bagaimana seorang muadzin ikut berkhutbah juga.
Padahal khutbah di zaman Nabi cuma dilakukan oleh siapa? Rasulullah, khatib itu sendiri. Fahimtum ya kawan? Fahimtum? Nah, akhwati rahiman. Kalau ada yang bertanya, mana Ustaz dalil yang melarangnya? Ini dia, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud nomor 1079, Ibnu Majah nomor 1133 dari jalan sahabat Abdullah ibnu Amr, dan terdapat dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud oleh Al-Imam Al-Albani nomor 956 dan Sahih Ibnu Majah nomor 929. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah ibnu Amr naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhallaku fil masjid yaumal jum'ah qabla salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat halaqah-halaqah di masjid di hari Jumat sebelum dikerjakan salat. Fahim? Halaqah yang ada hanya untuk apa? Khutbahnya seorang khatib di hari Jumat. Ustaz nih gimana untuk merubahnya? Ya pelan-pelan dinasihati. Yang terjadi pada masyarakat karena mereka belum tahu. Jangan pula kemudian nanti antum setelah pengajian ini antum akan menuduh mereka keliru dengan tuduhan yang buruk. Ini bid'ah, jangan sholat lagi di sini. Bukan begitu ya alhamdulillah. Akhlak seorang muslim tidak seperti itu. Mereka tidak tahu. Atau mungkin mereka berijtihad, menurut ijtihad mereka itulah yang baik. Ternyata ijtihadnya marjuh atau marjuh tidak tepat dan sebagainya. Jadi dimaklumi, diberikan nasihat, diterima alhamdulillah, ya tidak ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting sudah ditegakkan nasihat. Al-adabul isrun, etika yang ke-20. Qiraatu suratil kahfi, dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimah baik yang sudah dewasa maupun anak-anak untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kenapa demikian? Karena terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' nomor 6470. Nabi mengatakan, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah," barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, "da'a lahu minan nur," maka Allah akan memberikannya cahaya ma bainal jum'atain, yang jaraknya dari satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Masyaallah. Nah, ini ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Boleh dibaca di malamnya, boleh dibacanya di paginya, boleh dibaca di siangnya, boleh dibaca di sorenya, pokoknya dibaca di hari Jumat. Al-hadi wal isrun, sedangkan yang ke-21, al-insighalu bi mutlaqid dzikri. Menyibukkan diri di hari Jumat itu dengan berbagai macam dzikir. Dzikir apa saja yang memang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dzikir buatan sendiri, bukan. Ya, dzikir yang terdapat dalam Al-Quran, dzikir yang terdapat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama memang dzikir-dzikir yang memang di waktunya ditentukan oleh Nabi. Seperti dzikir di pagi hari, dzikir di sore hari, dzikir ketika hujan turun, dzikir ketika mendengar suara petir, dzikir ketika mendengar ayam berkokok, mendengar suara anjing melenguh dan semisal daripada itu, sapi melenguh dan sebagainya. Dzikir-dzikirnya apa ini yang kita pelajari, kita baca. Dzikir ketika angin berhembus, dzikir ketika berada di pinggir jalan atau sedang berjalan di tengah jalan dan seterusnya. Dan dzikir-dzikir yang umum. Sibukkan dengan hal yang seperti ini. Baik ketika dia belum datang ke masjid, berjalan ke masjid, sampai di masjid, dalam keadaan di dalam masjid, selesai beribadah dari masjid, pulang ke rumah sampai selesai datang hari yang berikutnya atau tenggelamnya matahari. Sibukkan dengan berzikir. Fayan bagi lil insani ayasghulan tuwalal waqti bi dzikrillah ta'ala hatta yas'adul imamul mimbar. Maka kalau seorang makmum berada dalam masjid menunggu waktu yang lama datangnya imam sampai naik ke atas mimbarnya, sibukkan dengan zikir min qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, min qiraatil Qur'an, baca Qur'an misalnya. Tapi penting dicatat, yang membaca orang yang hidup. Jangan kaset, jangan alat-alat elektronik. Ajib manusia zaman sekarang ini, ya. Nggak mau capek setel kaset di hari Jumat dari masjid. Yang masuk dalam masjid nggak dengarkan juga. Jangankan yang masuk, yang nyetel aja nggak dengarkan.
Habis nyetel dia pergi ke kamar mandi, gosok kamar mandi, bersihkan. Kenapa nggak didengarkan? Kan tugas saya cuma bersihkan dan nyetel saja Ustaz. Begitu kata mereka. Dan itu banyak terjadi begitu. Nah, ikhwati, syukur-syukur kalau seandainya dia masuk ke dalam kamar mandinya zikir dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kadang-kadang enggak juga begitu. Nah, dan juga catatan yang kedua, membaca Qur'annya yang wajar, jangan keras-keras. Karena bisa jadi bacaannya nanti akan bercampur dengan bacaan saudaranya yang sedang sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah menegur seorang lelaki yang membaca Quran dengan keras di samping orang yang sedang sholat. Nabi mengatakan, la taqra'u syai'an minal Qur'an inda akhikumul ladzi yunaji rabba li anna qira'atikum yakhtalitu bi qira'atihi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, jangan baca apapun dari Al-Qur'an ketika engkau berada di samping saudaramu yang sedang bermunajat kepada Rabbnya, yaitu salat. Karena bacaanmu nanti bercampur baur dengan bacaannya. Yang mungkin dia mau meminta tentang rahmat jadi meminta tentang adab. Mau berlindung dari adab malah dia berlindung dari rahmat. Karena bercampurnya dengan bacaanmu membingungkan dirinya. Jadi baca yang wajar, dilihat dulu ada orang salat enggak di sampingnya. Kalau enggak dia baca yang wajar. Lebih afdol lagi, lebih utama lagi kalau Anda membaca, teman Anda mendengar, atau teman Anda membaca, Anda yang mendengarkannya. Penting dicatat. Terkadang kaum muslimin membaca menggunakan media elektronik, terutama apa? Handphone. Sebagian ulama peringatan dengan peringatan yang tegas ketika dia membaca Al-Quran tiba-tiba terputus karena masuknya suara apa? Handphone. Paham ini kawan? Sedang baca Quran elektronik tiba-tiba ada handphone masuk, hilang nggak gambarnya? Hilang nggak gambarnya kawan? Terputus nggak bacaannya? Ini tidak boleh dalam Islam. Nah kalau memang antum mau menggunakan media itu, hilangkan dulu apa namanya itu? Telepon yang bisa masuk itu entah bagaimana caranya, antum mungkin dengan buat format bagaimana, yang memang hari itu antum menggunakan handphone antum untuk baca Quran. Faham ya kawan? Tidak dilarang membaca Quran menggunakan media elektronik, tidak dilarang. Tapi kalau seandainya terputus bacaan Anda dan Quran yang sedang Anda baca karena dunia ini, maka Allah mengatakan wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka mereka yang lebih condong kehidupannya dengan perkara-perkara dunia, Allah sediakan bagi mereka jahim, tempat tinggal baginya. Paham ya kawan? Nah, jadi matikan dulu bagaimana caranya supaya ketika Anda baca Anda khusyuk dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalah atau salat misalnya, menyibukkan diri dengan salat. Sebagaimana Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, beliau salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib datang naik ke atas mimbar. Selesai salat ditanya oleh salah seorang yang ada di sampingnya, berapa rakaat engkau mengerjakan? Kata Abu Hurairah, aku tidak peduli berapa rakaat yang aku kerjakan. Karena memang Nabi menganjurkan mengerjakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam naik ke atas mimbar. Faham ya kawan? Bukan salat qobliyah Jumat loh. Bukan, enggak ada salat qobliyah Jumat. Yang ada salat tahiyatul masjid atau salat sunnah mutlak 2 rakaat terus tiap 2 rakaat salam. Fahim tuh? Nah, wa tasbih, wa tahmid, wa tahlil, wa takbir, wa istighfar, wa salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya di perkara-perkara yang bersifat zikir. Sampai jam berapa? Isya'nya. Lewat berapa menit? 16. Baik, kita tambah sedikit. Al-adabus tsani wal isrun. Etika yang ke-12, ad-danu minal imami qadrul imkan. Ad-danu minal imami qadrul imkan. Kalau memungkinkan cobalah duduk mendekat dengan imam. Tapi catatan penting, Nabi kita mengingatkan, fal yusalli khalfal imami, hendaklah orang yang sholat tepat di belakang imam dan sekitar imam itu. Nabi menyebutkan apa ya kawan? Ulun nuha, yaitu maksudnya orang yang berilmu, yang punya hafalan yang cukup. Wadah, supaya tidak menyibukkan orang-orang yang jauh. Jadi ketika imam itu salah bacaannya, yang di belakang yang menegur, enggak yang di ujung kanan kiri. Yang di belakang nggak tahu, yang ujung kanan baru negur, nggak dengar imamnya. Itu membuat apa? Membuat gaduh jadinya. Wabe. Makanya disyariatkan yang di belakang itu yang ulun nuha. Ya minimal yang bacanya hafalannya sama lah dengan apa? Si imam.
Boleh? Nah, atau orang mereka yang faqih, ketika imam melakukan sebuah kesalahan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Imam lupa misalnya dalam sholatnya, dia tahu gimana cara negurnya. Nah, terjadi dalam sebuah masjid, imamnya sholat, menambah rakaat, ditegur oleh makmumnya, karena makmumnya nggak tahu ilmunya juga. Ketika imam tetap bangkit, makmumnya duduk, nggak mau ikuti apa? Imam. Imamnya bingung, akhirnya batal sholatnya. Lalu dia berkata, kita ulang saja dari awal sendiri-sendiri. Masya Allah ya ikhwan fillah, musibah ya ikhwan. Karena mereka tidak memiliki ilmu, ya harusnya seorang itu yang berilmu. Jadi tahu ketika imam keliru apa yang harus dilakukan, gimana dia mengerjakannya. Ketika imam batal, bagaimana dia harus memimpin sholatnya. Ini sebelum ulun nuha. Wadah ikhwan. Nah, demikian. Kemudian ikhwatillah rahimani wa Allah, Nabi mengatakan tentang hal ini. Beliau mengatakan, hadirilah Jumat, mendekatlah kepada imam, karena sesungguhnya seorang lelaki, yakni seseorang senantiasa dia menjauh darinya sehingga dijauhkan dia dari surga. Wa in dakhalaha, walaupun dia akan masuk surga. Kesimpulannya ikhwati rahimani, mendekat kepada imam lebih besar apa? Pahalanya ya. Tapi kalau antum ingin mendekat kepada imam, yaitu tadi, bawa bekal dulu. Bawa bekal. Bekalnya menghafal Quran. Ya, baca Al-Quran, hafalkan Quran, ya minimal antum punya hafalan 29 juz lah. Atau kurang dari itu separuhnya, ya kan? 15 juz. Kalau enggak apa 10 juz. Ya kalau enggak dilihat, kalau emang imamnya cuma hafal 1 juz, ya antum yang minimal yang sama dengan dia. Begitu. Wal adabus salis wal isrun. Etika yang ke-23, al-hirsu ala sufufil ula. Bersemangat mencari saf yang pertama. Innallaha wa malaikatu yusalluna ala sufufil muqaddimah wa fi riwayah al-ula, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat atas orang yang berada di saf-saf yang pertama, saf yang terdepan. Berarti sebenarnya juga anjuran cepat-cepat datang ke masjid. Maunya saf depan, tapi datangnya mutaakhir, belakangan, ya nggak boleh. Boleh, kecuali antum khotib datang belakangan langsung naik apa? Mimbar. Nah, nakaikhwabillah, di sebagian tempat di Pakistan itu kalau seandainya masjid sudah penuh lalu ada datang orang belakang, langsung ditunjuk jadi apa? Khotib. Inti langsung khotib. Antal mutaakhir wa antal khatib. Li'annana la na'riful mutaakhir illa al-khutaba. Kamu datang belakangan berarti kamu khotibnya, kata mereka. Karena kami tidak mengenal orang yang datang belakangan kecuali apa? Si khotib. Paham ya kawan? Nah, ya, antum Akh Edi kalau datang belakangan besok anasi antum jadi khotib, ya. Saya barakallahu fiik. Tahfadil rahimanikumullah. Al-adabur rabi wal isrun al-adanu marrataini. Adzan 2 kali. Ini ada khilaf di antara para ulama. Disebutkan adzan 2 kali disebabkan perkara ini litanbihin nas, untuk mengingatkan manusia, karena memang jumlah manusia yang banyak, kampung yang luas, masjidnya sedikit. Seperti di zamannya Utsman ibn Affan. Nah, kalau di zaman sekarang ini hampir tiap kampung ada masjidnya. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian, ikhwan? Makanya ikhwan bilang, hampir bahkan satu kampung ada yang 2 masjidnya. Jadi kalau misalnya satu Balikpapan ini beralasan saya nggak dengar adzan, itu pasti bohong orangnya. Bagaimana di sini adzan bersama-sama, pasti orang dengar adzan. Nah, di zaman Nabi, di zaman Utsman bin Affan pernah dilakukan adzan 2 kali supaya untuk mengingatkan manusia yang jaraknya jauh bahwa ini sudah dekat dengan khutbahnya imam, bersegera mempersiapkan demikian. Tetapi perlu dicatat, seandainya ada sebuah masjid yang mengerjakan adzan 2 kali, itu tidak perlu dicela. Karena ini sunnahnya Utsman ibnu Affan. Faham? Sunnahnya Utsman ibnu Affan. Faham ya kawan? Dan Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidinal mahdiyyin min ba'di. Berarti boleh berpegang teguh dengan sunnahnya khulafaur rasidin. Utsman ibnu Affan termasuk khulafaur rasidin. Cuman perlu dicatat, harusnya tepat menggunakannya. Tepat dalam menggunakannya. Seperti Nabi berkhutbah menggunakan tongkat. Sebabnya apa? Nabi dalam usia yang udzur, berat badannya, sehingga dia harus bersandar dengan apa? Tongkatnya. Karena tidak masalah.
Nggak boleh tongkat diganti dengan apa? Pedang. Nggak boleh khutbah sambil ngangkat pedang, yang nggak boleh ya kawan. Nah, ini jelas perbuatan yang menyelisih syariat. Nah, atau yang semisal daripada itu. Dan yang terakhir di hari ini al-khamis wal isrun taslimul imam ala nasi inda sa'udul mimbar. Inda sa'udil mimbar, seandainya seorang imam sudah duduk di atas mimbar, ucapkan salam dulu kepada makmum. Lafaz salamnya sebagaimana dikatakan di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'adal mimbar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau sudah naik ke atas mimbar salima, beliau mengucapkan salam. Ini assalamualaikum warahmatullah. Terkadang dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beliau hanya mengucapkan assalamualaikum. Kadang beliau memanjangkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi boleh dipilih mana yang mudah, dan makmum menjawab sebagai hukum fardu kifayah bagi mereka dengan menjawab dengan jawaban yang sama. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini. Mudah-mudahan tambahan yang sedikit dari etika di hari Jumat ini bermanfaat. Sisanya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhal ya ikhwan. Bolehkah mandi janabat dengan mengakhirkan wuduknya? Sudah adzan ya kawan. Afwan, mohon Pak Muadzin, saya minta waktu 5 menit sih. Enggak sampai, insyaallah enggak sampai 5 menit. Bagaimana mandi janabah dengan mengakhirkan wuduknya setelah selesai mandi? Yukhalifu syariah, yukhalifu sunnah. Menyelisih sunnah. Jadi yang sunnah mendahulukan wuduknya kemudian baru mandi. Tentang masalah apakah ini boleh atau tidak, tinggalkan, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan berwuduk dulu kemudian mandi, bukan mandi dulu kemudian wuduk. Kecuali setelah mandi dia buang angin, ya tentu dia berwuduk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya sering menjumpai pada jamaah sholat Jumat shaf yang depan tidak penuh, sedangkan yang belakang sudah penuh. Bolehkah kita mengisi shaf yang kosong tersebut? Boleh. Ya tidak ada larangan kalau memang yang di depan itu kosong, bahkan dianjurkan demikian. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan salawat kepada shaf yang terdepan dan berikutnya dan berikutnya. Saya rasa demikian. Mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.